Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dari kelompoknya Lailatul Maghfirah, Indra Dwi Saputra, Berjana Dinda Pratiwi, Muhammad Solifi, kemudian Muhammad Faris Aziz Ainur Ridho. Sejarah lahirnya peraturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diampu oleh Pak Khairul Munif, Sarjana Agama SHMH, Program Studi Agama Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini ada pendahuluan, kemudian latar belakang rumusan masalah, kemudian tujuan penulis. Pembahasannya adalah sejarah lahirnya perma tentang peraturan tentang ekonomi syariah atau peraturan sengketa ekonomi syariah, kemudian yang B, perkembangan hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah apa yang termaktub dalam Perma nomor 1 tahun 2019 dan Perma nomor 14 tahun 2016. Tujuan peneliti adalah pertama, sebagai syarat terpenuhnya mata kuliah penyelesaian ekonomi sengketa ekonomi syariah. Kedua adalah untuk mengetahui dan memahami tata cara yang diterapkan dalam penyelesaian ekonomi syariah. Ketiga adalah untuk menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Perma tentang peraturan sengketa ekonomi syariah, Perma nomor 14 tahun 2016 yang pertama. Kemudian yang kedua Perma nomor 1 tahun 2019. Kemudian yang B, berkembangnya hukum ekonomi syariah. Setelah itu, di sini perkembangannya itu sangat banyak ya. Perkembangan perbankan syariah, sebuah lembaga baru yang kegiatannya itu berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syariah, dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia. Ketika lembaga-lembaga keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi, oleh karenanya lembaga-lembaga keuangan syariah itu seperti perbankan syariah menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan pada masyarakat, mengarah perhatiannya pada ekonomi kerakyat. Terciptanya nasionalisme ekonomi dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemudian penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Untuk isi termaktub dalam Perma nomor 14 tahun 2016 yang berisi tentang pengenalan ruang lingkup dan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama. Sedangkan untuk isi yang termaktub dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang revolusi pelayanan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah berupa pelayanan untuk masyarakat agar lebih mudah mengajukan suatu perkara sengketa ekonomi syariah yang dihadapi melalui akses online. Dan yang kedua, untuk hukum Islam sendiri di Indonesia sudah diakui dan sudah menjadi suatu hukum formil yang diterapkan dalam perkara yang berkaitan tentang agama Islam. Sia-sia atau tata negara, jinayah, pidana maupun munakah perkawinan, di bidang muamalah juga ekonomi juga sudah banyak yang menggunakan aturan syara yang landasan seperti perbankan syariah. Kami Muhammad Faisal Al-Haq. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.